Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustazah pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tambah semangat, Allahu Akbar. Baik teman-teman, sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dan SBDP. Sebelum mulai belajar, Ustazah akan memaparkan terlebih dahulu tujuan pembelajarannya. Yang pertama adalah siswa mampu menyebutkan isi teks yang berkaitan dengan lingkungan sekolah dengan bahasa lisan secara tepat melalui tanya jawab. Tujuan pembelajaran yang kedua, siswa mampu mengetahui manfaat dari lingkungan yang bersih di sekolah. Tujuan pembelajaran yang ketiga, siswa mampu mengetahui akibat dari lingkungan yang tidak bersih di sekolah. Lalu yang keempat, siswa mampu mengidentifikasi gerak kepala, arah gerak tangan. Bentar ya teman-teman. Arah gerak tangan dan arah gerak kaki dengan mengamati gambar. Baik, materi yang pertama adalah bahasa Indonesia, yaitu tentang teks yang berjudul Aku Bangga Sekolahku Bersih. Halaman sekolahku bersih, tidak ada sampah berserakan. Semua murid membuang sampah pada tempatnya. Rumput di halaman juga tertata rapi. Bunga dan pohon tumbuh subur. Alangkah senangnya belajar di sekolah yang bersih. Belajar menjadi nyaman dan semangat. Aku bangga punya sekolah bersih. Jadi, teks di sini adalah tentang bangganya mempunyai sekolah yang bersih. Kenapa? Karena dengan sekolah yang bersih, belajar menjadi nyaman dan selalu bersemangat. Nah, ini adalah kelas. Contoh kelas yang bersih. Perhatikan gambar ya, Nak. Ruang kelas di samping adalah ruang kelas yang bersih. Ayo ceritakan apa manfaat ruang kelas yang bersih. Oke. Di sini kita akan bercerita bagaimana suasana kelas bersih mempunyai manfaat apa, yaitu ruang kelas yang bersih membuat kita menjadi nyaman dan selalu bersemangat untuk belajar. Nah, ciri-ciri sekolah yang bersih yang pertama adalah, harus diingat ya Nak, halaman sekolah tidak ada sampah. Lalu yang kedua, bunga dan tanaman tumbuh dengan subur. Yang ketiga, kamar mandi terawat dan tidak bau. Yang keempat, tidak ada coretan di dinding. Yang kelima, ruang kelas bersih. Lalu yang keenam, buku-buku di perpustakaan tertata rapi. Nah, tadi ciri-ciri sekolah bersih. Sekarang bagaimana sih caranya agar sekolah tetap bersih dan rapi? Caranya yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, membersihkan kamar mandi setelah dipakai. Yang ketiga, meletakkan sepatu di rak sepatu. Yang keempat, membersihkan ruang kelas setiap hari dan lain sebagainya. Banyak cara untuk menjaga agar sekolah kita tetap bersih dan rapi. Ini hanya beberapanya saja, oke? Lalu, siapa saja yang wajib menjaga kebersihan sekolah? Yang wajib menjaga kebersihan sekolah adalah semua warga sekolah. Siapa saja itu warga sekolah? Yang pertama adalah siswa, guru, satpam, TU, dan OB. Tidak hanya OB saja yang bertanggung jawab atas kebersihan sekolah, tapi semua warga sekolah termasuk siswa. Ya Nak ya. Jadi kalian kalau setelah makan, sampahnya harus dibuang ke tempat sampah, tidak masukkan ke kolong. Karena apa? Akibatnya akan menjadi bau dan kotor. Gitu ya Nak ya. Karena kelas bau, yang bau akan mengakibatkan banyak penyakit. Lalu perhatikan gambar. Di sini ada kelas yang kotor. Lingkungan kelas yang kotor membuat siswa malas belajar. Apabila ruang kelas kotor, belajar menjadi tidak menyenangkan. Suasana belajar menjadi tidak nyaman. Kelas yang kotor menjadi tempat penyebaran penyakit. Kelas yang kotor membuat siswa menjadi malas belajar. Nah, inilah akibatnya apabila kelas kita kotor.
Nah, ini sudah dipaparkan sama Ustazah, tolong dihafalkan nanti di rumah ya nak. Insya Allah nanti ketika ulangan keluar. Kelas yang kotor mengakibatkan apa? Yang pertama, suasana belajar menjadi tidak menyenangkan, lalu tidak nyaman. Terus kelas yang kotor menjadi tempat penyebaran penyakit. Lalu kelas yang kotor yaitu membuat siswa menjadi malas belajar. Gitu ya nak ya. Lalu ini ada halaman sekolah yang kotor. Nah, di sini kita akan membuat kesan. Cara membuat kesan, kamu perhatikan dulu gambarnya ya. Bagaimana kesanmu setelah mengamati lingkungan sekolah di samping? Tuliskan pendapatmu. Nah, ini pendapatnya Bu Riri. Menurutku, halaman di sekolah digambar sangat kotor. Hal itu membuatku tidak nyaman untuk bermain. Untuk bermain saja membuat tidak nyaman, apalagi untuk belajar. Seharusnya halaman sekolah harus dibersihkan setiap hari agar keadaan sekolah menjadi bersih. Nah, ketika membersihkan kelas, kamu melakukan berbagai macam gerakan. Setiap gerakan dapat dirangkai menjadi gerakan tari. Ayo lakukan beberapa gerak tari pendek berikut ini. Ini sudah masuk pelajaran SBDP. Gerak tari. Yang pertama, kaki jalan di tempat dengan kaki sedikit ditekuk. Tangan kiri di pinggang, tangan kanan membentuk sudut seperti angsa. Gerakan tangan dilakukan maju mundur. Gambarnya seperti ini. Teman-teman ya. Lalu gerakan yang kedua tangan di pinggang, kaki dan tangan kanan diayun ke depan bergantian gerakan agak melompat. Gambarnya adalah seperti ini. Lalu gerakan yang ketiga, kedua kaki diam di tempat. Kedua tangan di pinggang, badan diayun ke kiri. Gambarnya seperti ini anak ya. Lalu gambar yang keempat, gerakan yang keempat, kedua kaki diam di tempat, kedua tangan di pinggang, badan diayun ke kanan. Sama seperti gerakan 3, hanya dibalik saja. Nah, sekian dari Ustazah ya nak ya. Semoga kalian paham dengan apa yang Ustazah sampaikan. Diperhatikan dengan baik. Lalu ada tugas di buku paket halaman 61, 63, 68, dan 69. Ini hanya sedikit-sedikit ya nak. Setiap halaman tugasnya hanya sedikit, makanya Ustazah beri 4 halaman. Silahkan dikerjakan dengan baik. Boleh minta tolong bunda atau ayah, tapi tetap menulis sendiri. Begitu ya teman-teman ya. Sekian dari Ustazah. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.